Oke, baik. Halo, saya Stella Sina dari kelompok 6 Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Di sini saya akan menjelaskan pertama mengenai materi kami, yaitu transfer antar perusahaan aset tak lancar. Transfer antar perusahaan itu sendiri adalah transfer antara induk perusahaan dengan anak-anak perusahaan. Contohnya transfer bahan baku, penjualan bahan baku, produk pabrik, dan juga jasa transportasi. Selanjutnya, gambaran umum mengenai entitas konsolidasi. Entitas konsolidasi adalah agregasi dari sejumlah perusahaan yang berbeda. Laporan keuangan yang disusun oleh masing-masing afiliasi dikonsolidasi menjadi suatu laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi dari seluruh entitas ekonomi seakan-akan merupakan perusahaan tunggal. Eliminasi transfer perusahaan. Semua aspek transfer antara perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan tersebut, terlihat seakan-akan merupakan laporan keuangan dari suatu perusahaan tunggal. Menurut PSAK 65, laporan keuangan konsolidasi menyebutkan saldo antara perusahaan, pembelian dan penjualan, serta pengeluaran atau beban sebagai contoh dari saldo antar perusahaan dan transaksi yang harus dieliminasi. Oke, selanjutnya eliminasi laba rugi yang belum direalisasikan atau biasa disebut dengan unrealized intercompany profit. Dari sudut pandang entitas konsolidasi, penjualan aset dalam entitas konsolidasi hanya merupakan perubahan lokasi aset dan tidak mencerminkan akhir dari proses pendapatan. Untuk mencapai akhir dari proses pendapatan dalam entitas konsolidasi, harus terjadi penjualan ke pihak eksternal dari entitas konsolidasi. Kunci untuk menentukan kapan melaporkan transaksi dalam laporan keuangan konsolidasi adalah dengan memvisualisasikan entitas konsolidasi dan menentukan apakah transaksi tertentu terjadi di seluruhnya di dalam entitas konsolidasi ataukah tidak. Selanjutnya, transfer aset berupa tanah. Transfer tanah yang lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai bukunya memerlukan perlakuan khusus dalam proses konsolidasi. Nah, untuk keuntungan atau kerugian entitas penjualan harus dieliminasi karena tanah tersebut masih dimiliki entitas konsolidasi dan tidak ada keuntungan atau kerugian yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasi sampai tanah tersebut dijual ke pihak luar entitas konsolidasi. Nah, untuk gambaran umum proses eliminasi labanya, pada saat tanah ditransfer antara pihak yang berhubungan istimewa pada nilai bukunya, tidak ada penyesuaian atau eliminasi khusus yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Untuk alokasi eliminasi laba belum direalisasi, keuntungan atau kerugian dari transfer antar perusahaan diakui oleh afiliasi penjual dan menjadi hak pemegang saham afiliasi tersebut. Penjualan yang terjadi dari induk perusahaan ke anak perusahaan disebut penjualan arus ke bawah atau downstream sale. Setiap keuntungan atau kerugian dari transfer tersebut menjadi hak pemegang saham induk perusahaan. Sedangkan untuk penjualan dari anak perusahaan ke induk perusahaan disebut penjualan arus ke atas atau upstream sale, yaitu setiap keuntungan atau kerugian menjadi hak pemegang saham anak perusahaan. Oke, baik. Yang berikut adalah penjualan arus ke atas. Penjualan arus ke atas menyebabkan pencatatan laba antar perusahaan pada pembukuan anak perusahaan. Jika laba tersebut dari sudut pandang konsolidasi belum direalisasi, maka tidak boleh dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi. Yang berikut, perlakuan laba belum direalisasi dari penjualan antar perusahaan arus ke atas sama dengan perlakuan untuk penjualan arus ke bawah, kecuali laba belum direalisasi. Dan pengakuan realisasi berikutnya harus dialokasikan antar kepemilikan mayoritas dan minoritas. Yang berikut kita masuk ke beberapa transfer. Transfer yang pertama adalah transfer aset sebelum akhir tahun. Pada kasus dengan transfer aset antar perusahaan terjadi selama periode berjalan, bukan pada akhir periode, sebagian dari keuntungan atau kerugian transfer.
Jika hal itu terjadi, maka ayat jurnal eliminasi kertas kerja pada akhir tahun tersebut harus memasukkan pengaruh beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Jumlah penyesuaian ini sama dengan selisih antara penyusutan yang dicatat oleh pembeli dan penyusutan yang seharusnya dicatat oleh penjual untuk periode yang dimulai dari saat penjualan antar perusahaan. Yang berikut adalah transfer aset tak lancar antar perusahaan metode ekuitas disesuaikan penuh. Bagian investor dari laba antar perusahaan dari transaksi antar perusahaan dihilangkan dari laba induk perusahaan pada periode penjualan antar perusahaan dengan mengurangi akun investasi dan laba yang diakui oleh investor. Pada saat laba antar perusahaan di kemudian hari direalisasi, investor meningkatkan akun investasi dan laba yang diakui dari investor. Dengan penyesuaian ini, maka laba bersih induk perusahaan akan sama dengan laba bersih konsolidasi. Yang berikut adalah transfer aset tak lancar antar perusahaan metode ekuitas disesuaikan penuh. Apabila menggunakan metode biaya untuk akuntansi investasi pada anak perusahaan induk, perusahaan mencatat dividen yang diterima dari anak perusahaan selama periode berjalan sebagai pendapatan. Dalam metode biaya, tidak ada jurnal yang dibuat untuk mencatat bagian induk perusahaan atas laba anak perusahaan yang tidak didistribusikan. Amortisasi diferensial atas menghilangkan laba antar perusahaan belum direalisasi. Contoh kasus, pertama-tama tanah dibeli oleh PT Induk dari pihak yang tidak berhubungan istimewa. Kemudian dijual ke anak perusahaan dan akhirnya dijual oleh anak perusahaan tersebut ke pihak yang tidak berhubungan istimewa. Ketiga transaksi tersebut dan jumlah yang terkait adalah sebagai berikut. Transaksi pertama, pembelian oleh PT Induk dari pihak luar seharga 10 juta. Transaksi kedua, penjualan dari PT Induk ke PT Anak seharga 15 juta. Transaksi ketiga, penjualan dari PT Anak ke pihak luar seharga 25 juta. Kasus A. Ketiga transaksi terjadi pada periode akuntansi yang sama. Jumlah keuntungan yang dilaporkan atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut. PT Induk 5 juta didapat dari 15 juta dikurangi dengan 10 juta. PT Anak 10 juta didapat dari 25 juta dikurangi dengan 15 juta. Entitas konsolidasi 15 juta didapat dari 25 juta dikurangi dengan 10 juta. Keuntungan yang dilaporkan oleh setiap entitas dianggap telah direalisasi karena tanah telah terjual ke pihak yang tidak berhubungan istimewa. Kasus B, hanya transaksi pertama yang diselesaikan selama periode berjalan. Jumlah keuntungan yang dilaporkan atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut. PT Induk 0 rupiah, PT Anak 0 rupiah, entitas konsolidasi 0 rupiah. Tidak ada penjualan yang dilakukan oleh perusahaan afiliasi dan tidak ada keuntungan yang dilaporkan atau direalisasi. Kasus C, hanya transaksi pertama dan kedua yang diselesaikan selama periode berjalan. Jumlah keuntungan yang dilaporkan atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut. PT Induk 5 juta didapat dari 15 juta dikurangi dengan 10 juta. PT Anak 0 rupiah, entitas konsolidasi 0 rupiah. Keuntungan sebesar 5 juta yang dilaporkan dianggap belum direalisasi dari sudut pandangan konsolidasi dan tidak dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasi karena tanah tersebut belum dijual ke pihak luar entitas konsolidasi. Kasus D, hanya transaksi ketiga dan yang diselesaikan selama periode berjalan. Transaksi pertama dan transaksi kedua terjadi di periode sebelumnya. Jumlah keuntungan yang dilaporkan atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut. PT Induk 0 rupiah, PT Anak 10 juta didapat dari 25 juta dikurangi dengan 15 juta. Entitas konsolidasi 15 juta didapat dari 25 juta dikurangi dengan 10 juta. PT Anak mengakui keuntungan sebesar
selisih antara harga jual 25 juta dan biaya perolehan 15 juta. Sedangkan entitas konsolidasi melaporkan keuntungan selisih antara harga jual 25 juta dan biaya perolehan 10 juta. Penjualan arus kas ke bawah. PT Induk membeli 80% saham PT Anak pada tanggal 31 Desember 2010 pada nilai buku saham sebesar 240 juta. Yang pertama, pada tanggal 1 Juli 2011, PT Induk menjual tanah ke PT Anak seharga 35 juta. PT Induk semula membeli tanah tersebut pada tanggal 1 Januari 2011 seharga 20 juta. PT Anak masih memiliki tanah tersebut selama tahun 2011 dan tahun-tahun berikutnya. Kedua, selama tahun 2011, PT Induk melaporkan laba terpisah sebesar 155 juta. Terdiri atas laba dari operasi regular sebesar 140 juta dan keuntungan penjualan tanah sebesar 15 juta. PT Induk mengumumkan dividen sebesar 60 juta. PT Anak melaporkan laba bersih sebesar 50 juta dan mengumumkan dividen sebesar 30 juta. Ketiga, PT Induk mencatat investasinya di PT Anak menggunakan metode ekuitas dasar, di mana PT Induk mencatat bagian atas laba bersih dan dividen PT Anak, tetapi tidak menyesuaikan untuk laba antar perusahaan belum direalisasi. Kas 24 juta di debit, investasi pada saham PT Anak 24 juta di kredit. Yang kedua, investasi pada saham PT Anak 40 juta di debit, pendapatan dari anak 10 juta di kredit. Pada tanggal 31 Desember 2011, akun investasi pada pembukuan PT Induk tampak sebagai berikut. Investasi pada saham PT Anak biaya perolehan 240 juta. Dividen 30 juta dikali dengan 0,80 sama dengan 24 juta. Akrual ekuitas 50 juta dikali dengan 0,80 sama dengan 40 juta. Saldo 31 Desember 2011 sama dengan 256 juta. Yang berikut kertas kerja konsolidasi. Pendapat dari anak perusahaan 40 juta di debit. Dividen diumumkan 24 juta di kredit. Investasi pada saham PT Anak 16 juta di kredit. Ayat jurnal tambahan untuk dieliminasi keuntungan belum direalisasi dari penjualan tanah antar perusahaan. Keuntungan penjualan tanah 15 juta di debit, tanah 15 juta di kredit. Yang bersih konsolidasi, laba terpisah PT Induk 155 juta. Dikurangi laba antar perusahaan yang belum direalisasi dari penjualan tanah arus ke bawah 15 juta. Laba direalisasi terpisah PT Induk 140 juta. Bagian PT Induk atas laba PT Anak. Yang pertama, laba bersih PT Anak 50 juta. Bagian proporsional PT Ideal dikali 0,80 sama dengan 40 juta. Laba bersih konsolidasi 2011 180 juta. Yang berikut kepemilikan minoritas. Nilai buku PT Anak 31 Desember 2011 200 juta. Saham biasa 120 juta. Saldo laba 320 juta. Total nilai buku dikali 0,20. Bagian profesional pemegang saham minoritas. Kepemilikan minoritas 31 Desember 2011 sama dengan 64 juta.